Masa bercinta menjadi sebuah masa paling berkesan dalam diri Arumi Baksin. Masa di mana dipenuhi anak panah asmara yang melesat dan menyambar masuk ke dalam dirinya. Arumi tak mengingkari bahwa asmara begitu ia damba. Keelokan sang mawar sesungguhnya bisa dengan mudah menarik hati lawan jenisnya. Tapi nyatanya yang ada justru berbeda. Arumi yang cantik, Arumi yang menarik, justru tak menuai harapan seperti yang ia inginkan. Karena berkali-kali jatuh cinta, berkali-kali pula Arumi menelan nestapa. Aku pikir juga gitu dulu waktu pas masih baru menumbuh rasa-rasa ketertarikan ke lawan jenis gitu. Mikir, aku mikir pede-pedeannya aja nih, maksudnya aku mungkin kali ya ada teman kelas yang naksir gitu. Tapi enggak lah, cintaku selalu bertepuk sebelah tangan. Selalu gue yang suka sama cowok, tapi cowok itu gak pernah suka sama gue. Maksudnya aku kira itu bisa jadi kelebihan, gue lebih putih, gini. Tapi enggak, malah enggak pernah ada yang tertarik gitu. Dan memang ternyata memang di mata mereka pun dengan perbedaan ini tuh mereka nggak terlalu suka jadinya. Aduh, dulu tuh ya gue suka sama cowok. Gue suka sama cowok, itu bener-bener jadi tambah gak pernah ngerjain PR. Karena memang sengaja gitu, bukannya yang tahu ini PR gampang banget, cuma 10 nomor, jawabannya bener-bener persis ada di sampingnya. Enggak, gue gak kerjain, bener-bener gak aku kerjain supaya besok paginya, pura-pura lah, kan aku di kelas A, pura-pura lah saya ke kelas B. Dan kayaknya kegatelan banget kali gue dulu ya. Dulu tuh dia... aku temanku, terus ini ada 2 cowok di belakang, salah satu ini nih yang aku suka. Nah terus pas naik kelas, pindah kelasnya. Dari situ tuh kok mulai berdebar gitu loh rasanya, kok dulu tuh sering ngobrol apa segala macam, terus jadi inget gitu loh apa kebaikan dia, aduh gitu. Jadi pas merasa kehilangan, pas awal-awal tuh masih ngobrol. Terus dia mungkin aneh kali ya, ini cewek kok dikit-dikit deket-deket, ada aja alasannya, entah yang gue panggil temen gue tapi yang ada di sebelah dia lah, apalah, cuma untuk supaya bisa mendekatkan diri aku, nggak ngobrol sama dia, supaya bisa ngelihat dia aja, itu udah seneng banget. Itu akhirnya tuh pas belakangan dia udah kerasa kali ya, itu udah setiap aku masuk kelas B, dia keluar, gue cari ke kantin, dia ngelayap lagi kemana, aduh. Terus masuk SMP masih kepikiran gitu, kalau ketemu gitu masih nggak mau negor-negoran gitu, lewat gue yang negor, dianya jalan aja malah agak lari, aduh malu banget. Cuma 1 doang tapi saya nggak suka. Enggak, jadi pertamanya itu PDKT kita jarang ngobrol kan, karena kalau biasalah kalau misalnya ada anak itu kan, kalau misalnya ada cowok cewek ngobrol gitu cie gitu kan, jadi kita sangat menghindari ngobrol. Terus tulislah kamu lagi ngapain, terus gue tanya dong PR ini apa gitu. Itu diuntel-untel kayak sampah gitu, terus dimasukin ke kolong meja aku atau dimasukin ke tas. Jadi pokoknya selalu pulang tuh kok ada sampah gitu kan. Udah, nah sejak saat itu jadi intens tuh, tapi surat-suratan terus, aku juga balasnya gitu. Jadi pas istirahat anak-anak gak ada yang lihat gue masukin ke kolong mejanya atau ke tasnya. Ya udah gitu aja gitu, jadi punya teman ngobrol sendiri gitu. Tapi kalau misalnya langsung pas ketemu tuh biasa aja, kayak gak ada apa-apa gitu. Pada satu kelok cerita asmara, Arumi pernah merasakan betapa dahsyatnya rasa cemburu. Sebuah rasa yang belakangan membawanya pada sebuah rivalitas dengan rekan sekolahnya. Arumi yang pendiam harus menahan dendam selama sekian waktu untuk membalas sakit hatinya pada sang rival. Cerita ini baru berbalas kemenangan ketika kaki Arumi mampu menjungkalkan sang rival hingga jatuh ke bumi dan berkalang tangis. Sebenarnya, apa yang terjadi dalam kisah Rona asmara di kala belia ini? Aku ingat banget, aku tuh belum ada rasa suka sama cowok sama sekali waktu itu. Jadi aku baru masuk sekolah itu kelas 4 SD, yang sekolah baru itu kelas 4 SD. Nah terus cowok ini mulai bangun hubungan kayak gitu. Aku tuh seneng karena ada yang temenin. Karena ada yang temenin aku kan. Kemudian udah pas terakhir, pokoknya intinya udah intens kayak gitu. Ada satu surat terakhir, kamu mau, aku suka deh sama kamu. Kita pacaran yuk, tapi lewat surat aja. Tapi aku pengen punya pacar, dia bilang gitu. Itu aku langsung letekin, gak pernah aku mau bales, gak pernah ngomong, deketin, aku gak mau. Karena gak punya rasa suka sama cowok gitu loh. Karena memang belum timbul gitu loh rasa sukanya.
1 minggu kemudian aku dilabrak sama anak cowok. Brak gitu. Kenapa nih? Lo tuh ya, lo ngapain si Rahman? Disebut kan, lo ngapain si Rahman? Apaan? Apaan? Gue gak tahu apa-apa, gue sampai nangis mbak. Ngomongnya ngalor ngidul, jadi cuma buat ngelabrak doang. Itu bener dilabrak, itu ngomongnya ngalor ngidul, nggak ada yang masuk ke otak gue, dan gue merasa nggak pernah melakukan apapun tuduhan mereka. Gue cewek sendiri, terus mau minta tolong sama siapa, nggak punya temen orang anak baru gue. Oke, udah gitu, gue langsung ngambil kesimpulan. Oh ini pasti gara-gara Rahman nih, cuma buat balas dendam. Makin benci dong gue sama dia. Makin sebel. Itu setiap hari kalau dia ketemu kita papasan atau apa, aku diselengkatin sampai aku mau balas selalu nggak bisa gitu kan. Aku udah kayak gini gitu, dia lihat tinggal dilompatin, twing, nggak keselengkat kan. Gue lagi jalan gitu, ayo kumpulin gitu tugasnya. Dia kan selalu paling depan, lumayan pintar anaknya, dia selalu paling depan. Aku sekitar 3 bangku dari bangku guru. Udah jalan gitu, ting, gerbak aja. Jatuhnya tuh nggak pernah yang cantik mbak, selalu yang roknya sampai kebuka-buka, sampai apa. Sejak saat itu juga saya belajar, saya selalu pakai celana pendek dalamnya. Pernah dulu pas awal-awal anak baru itu bener-bener kayak dibully gue. Terus udah, dia diselengkatin terus. Gue mau balas nggak pernah bisa. Akhirnya satu kali terakhir di kelas 6 tuh gue sebel banget mbak. Udah kan gue belajar mbak selama 3 tahun buat selengkat dia, gak kena-kena. Akhirnya itu kayak telur pecah sama. Itu dia waktu itu lagi istirahat. Udah aku lagi ngerjain yang harus dikumpulin kan, biasa catatan ntar harus dikumpulin, gue lupa, ayo gitu kan kerjain. Terus ada dia kembar, ada adiknya juga di kelas yang sama. Terus habis itu udah kan gue lihat ada dia tuh. Udah gue kerjain, udah gue nggak ngarep apa-apa juga sih, nggak ngarep dia jatuh, nggak ngarep apa-apa, karena emang udah biasa kan gue kerjain, nggak pernah kena gitu. Udah gue tinggal keluarin aja kaki gue, itu banyak yang lari-lari itu, kok pas banget dia, twing, brak, jatuhnya ke meja, tangannya begini ke ujung meja, krek, terus kena kepalanya. Itu nangis sampai guling-gulingan, tangannya nggak bisa gerak mbak, itu tangannya nggak tahu kenapa. Terus besoknya kayaknya besoknya diperban kayak retak gitu, cuma ringan, cuma sampai nangis. Terus gue kaget, kena. Satu dalam hati senang banget kan, tapi langsung dikerubungin gue. Kenapa? Gue nggak tahu. Kaki gue keluar doang, gue nggak tahu. Dia sendiri nggak ngeliat-liat, gue nggak tahu. Udah kan, adiknya yang balas dendam sama aku yang si kembarannya ini, dia datang, dia tarik tanganku, brek di meja, terus dipukul, brak, tapi nggak sakit karena posisinya sempurna, kecuali kalau kayak gini kan. Udah, terus dari situ gue nyesel banget. Dari situ berhentilah sudah selengkatan, dan berhentilah sudah komunikasi, sudah memang udah bek gitu. Arum itu dia nggak punya tipe, karena kalau aku lihat pacar dia tuh beda-beda tipenya. Maksudnya nggak banyak sih, cuman beberapa kali ya itu bener-bener jauh satu sama lain. Cuman memang itu sih pinter-pinter cowoknya aja gimana cara deketin si kakak, karena nggak harus yang gimana banget wah gitu, karena dari beda-beda pun. Karena aku nggak pernah lihat Arum itu punya tipe sendiri gitu, dia nggak pernah. Dia emang kalau suka sama itu ya udah gitu, sama dia ya udah gitu. Tumbuh menjadi gadis dewasa adalah pilihan Arumi untuk melangkahkan kakinya menuju masa depan. Cerita tentang bunga-bunga asmara biarlah berguguran sesuai musimnya. Sang mawar memilih mendewasakan hatinya dan berharap menemukan pria dewasa yang mampu mengimbangi cara berpikirnya. Sebuah asa yang hingga kini masih ia buru untuk mengusir senyap hati dan menentramkan sanubari. Kalau rumah tangga kapan sih, aku nggak pernah punya target sih. Tipenya harus orang yang berwawasan tinggi, cuman karena wawasan saya juga lumayan pas-pasan, makanya harus yang bisa berwawasan luas. Jadi biar saya belajar. Terus harus orang yang berpikiran terbuka, terus orang yang bertanggung jawab dan dewasa. Terus dikasih rundown, ini apaan gitu loh, maksudnya semua tuh, dan aku nggak berani nanya.